少年よ神話になAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiftia Rizky Pradana Putra, perwakilan dari kelompok 5 kelas 12 TKJ 2. Saya akan menjelaskan tutorial tentang konfigurasi hotspot dan blokir situs dengan menggunakan router mikrotik. Nah, pada langkah pertama yaitu dengan hardware settings. Hubungkan router mikrotik dengan PC atau laptop menggunakan kabelan yang telah dibuat. Nah, jika sudah dipasang atau dicolokkan ke laptop kabelnya, lihat di control panel. Lihat statusnya apakah sudah terkonek dengan benar atau belum. Di network and internet, network and sharing center, change adapter settings, lalu ke di sini ada internet, klik 2 kali. Nah, jika sudah terhubung, di sini statusnya akan enable. Nah, kalau di sini kondisinya silang begini di sini, itu artinya belum terhubung, ada masalah di kabel ataupun port di mikrotiknya ada masalah biasanya. Karena ini nggak ada silangnya, berarti udah terhubung ya, teman-teman. Setelah itu, jika sudah, kita ke login Winbox. Pastikan sudah ada software aplikasi Winbox ya. Dari Winbox di sini, lalu buka. Nah, di sini login defaultnya admin. Passwordnya tanpa password, langsung aja ya kita konekin. Kita tunggu. Nah, udah masuk nih di sini. Nah, pada saat mulai nanti ini kita okein dulu. Ini kan masih settingan default dari mikrotiknya ya. Biar nggak default settingannya, kita reset dulu di sistem, reset configuration. Nah, langsung aja reset configuration. Yes, kita tunggu aja ya. Nah, di sini udah dalam proses reset, emang memerlukan sedikit waktu. Tunggu aja bentar, nggak apa-apa. Connecting, tunggu aja, nanti juga masuk lagi. Logging in dan masuk. Oke, kita zoom lagi. Kita remove configuration aja. Kita zoom lagi. Oke, kalau udah login, udah masuk ke Winbox-nya, langkah pertama adalah dengan masuk ke sistem, identity, cari identity. Di sini identity di sini. Fungsi dari identity ini adalah dengan kita mengklik identity ini, kita akan menamai mikrotik kita, memberi identitas mikrotik kita dengan nama apa yang kita mau. Contoh di sini adalah kelompok 5. Kelompok 5. Kita apply lalu oke. Nah, di sini akan berubah, teman-teman. Setelah memasukkan identity, kita membuat user baru dengan cara masuk ke sistem, user, tambahkan ya sini, lalu
beri nama user login yang akan kita buat. Contoh di sini adalah kelompok 5. Grupnya kita full. Passwordnya kita beri password yang mudah saja karena ini masih pemula, masih belajar. Lalu apply, oke. Nah, yang admin ini kita disable dengan cara mengekliknya, lalu klik yang silang ini di sini. Nah, ya. Sudah, kita exit dulu ya. Buat login ke Winbox dengan menggunakan user baru yang baru kita buat tadi. Nah, ini udah ganti ya, identitasnya udah ganti, loginnya juga pasti udah ganti. Loginnya tadi kelompok 5. Sorry, passwordnya 5. Kita connect, kita tunggu. Nah, buat user baru sudah berhasil. Oke, kita masuk ke konfigurasi IP. Sebelum konfigurasi IP, kita membutuhkan internet dari sekolah, yaitu dengan menghubungkan kabel internet di sekolah dari ISP ke port 1. Lalu jika sudah terhubung, kita ke IP DHCP client plus. Nah, kita kan tadi menghubungkan kabel internetnya ke Ethernet 1 atau port 1. Jadi interface-nya di sini sesuai yang kita pakai, yaitu Ether 1. Nah, di sini oke. Lalu apply, oke, searching. Nah, sini akan terhubung. Selanjutnya dari kita ke IP lagi untuk menambahkan IP addresses. Nah, kita tambahkan lagi aja addressnya sesuai dengan permintaan atau sesuai yang kalian mau. Interface-nya sesuai dengan apa yang kita gunakan untuk menghubungkan mikrotik ke laptop kita, yaitu saya menggunakan Ether 2 tadi. Langsung saja apply, lalu oke. Ini untuk jaringan lokalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk jaringan wireless atau wifi-nya nanti. Untuk konfigurasi hotspot kita tambahkan 200. Tapi waktu itu kemarin aku lagi libur. Lalu klik apply. Oke. Di sini berwarna merah karena belum ada yang tersambung ke wireless atau wirelessnya belum dinyalakan di tab wirelessnya. Tes. Lalu selanjutnya kita ke sistem clock. Nah, kita ubah peraturan waktunya sesuai dengan apa yang kita gunakan agar real time, secara otomatis saja. Cara aja deh pakai mute terus kakaknya dia kakaknya barang ceweknya mobil anjay. Ya, kakaknya kadang dijemput ceweknya, soalnya kerjanya bisa hilang lagi. Nah, ini di sini kita tambah secara otomatis. Kita cari Asia Jakarta. Apply.
lalu oke. Sesuai ya, 14.19, 14.20 sekarang. Yang sudah sesuai, lalu sekarang kita pergi ke sistem lagi, SNTP client, kita checklist enable, lalu kita isi server DNS name-nya dengan pool.ntp.org. Kita apply. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Lalu oke. Nah, kita setelah itu ke tab wireless, lalu kita aktifkan wirelessnya. Cara seperti ini. Klik tanda checklist. Sudah nyala, klik 2 kali. Kita ke tab wireless, ubah mode menjadi AP bridge, B-nya BGN 2 GHz BGN. Nah, frekuensinya auto aja. SSID-nya kita isi sesuai dengan permintaan atau yang kita mau. Misalnya di sini saya isi dengan kelompok 5, add proxy UKK. Scan. Nah, yang dirubah itu aja ya teman-teman, yang bawah nggak usah, nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP setup IP. Kita close dulu ya ini. Kita ke IP DHCP server, DHCP setup. Tujuan dari DHCP server, DHCP setup ini adalah untuk memberikan IP secara otomatis tanpa kita harus ngasih IP satu-satu ke klien yang akan menerima hotspot nantinya. DHCP setup, lalu ke Ether 2, next. Ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya 100. Next. Nah, ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan DNS yang dipakai sekolah. DNS, next. Oke, udah. Kita tambahin lagi buat WLAN satunya. WLAN 1. Tinggal next aja ya teman-teman. Nah, kita isi sesuai dengan kebutuhan. Next. Oke, selesai. Di sini masih merah karena belum ada yang terkoneksi atau terhubung ke wireless atau wifi yang telah kita buat. Nah, masuk ke IP routes. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kalian masuk ke kontrol panel lagi. Connector and sharing, change adapter settings, internet. Kita cek apakah IP sudah berubah atau belum. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Jadi bisa jadi IP Ether 2 yang telah kita buat tadi. 192.168.100.1. Gateway-nya juga sudah sesuai. Artinya sudah berhasil ya teman-teman. Berhasil memasukkan IP jaringan lokal. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke inbox-nya. Lalu ke IP firewall, lalu NAT. Kita tambah NAT-nya, C-nya search NAT,
Masuk ke tab general, C-nya Sersna, lalu action, actionnya masquerade. Setelah itu apply, lalu oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, berjalan dia. Setelah itu kita ping jaringan. Tes ping jaringan pada CMD. Color A biar keren. Lalu ping 192, ping IP yang telah kita buat tadi. Sorry. Satu. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Gateway IP Ether 2 yang telah kita buat tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita buat hotspot. Kembali ke inbox. Kita close dulu. Kita masuk ke IP hotspot. Masuk ke user server, ke server. Maksudnya maaf ya teman-teman. Server hotspot setup, interface-nya VLAN 1. Kita pencet next. IP-nya sudah terisi, tinggal next aja. Sertifikatnya nggak usah diisi ya, non aja, biarin. Ini juga nggak usah diisi, next aja. DNS servernya kita isi sesuai dengan DNS server yang kita pakai. Di sini ngeceknya. Nah, isi DNS servernya. 31 kan. Bawah kan. Tuh, maaf teman-teman. Berisik aku. Nopian nih. Kalau dari Rizky nih. Nah, kalau udah next aja ya teman-teman. Ini kita close dulu. DNS name-nya kita isi kelompok 5 .sch.id. Kita next aja. Name of local hotspot usernya kelompok 5. Password for the user kita isi 5 aja. Enggak apa. Next. Oke, selesai buat hotspot. Tampilan setelah konfigurasi hotspot akan seperti ini. Tambahkan user profile. Nah, tambah ya. Kita beri nama sesuai apa yang kita mau. Kita contohnya ini aja. Share usernya bebas, boleh 5. Limitnya 5 MB per 5 MB aja limit bandwidth. Dynamic cookie-nya matiin, lalu apply. Oke. Setelah itu tambahkan user hotspot yang akan digunakan untuk login. Servernya all.
Name-nya boleh anonymous 1. Anonymous 1. Shortnya yang gampang aja teman-teman. Filenya anonymous. Kita buat sampai sesuai dengan yang kita buat tadi, sesuai kebutuhan. Sampai kita buat tadi. Ada gangster. Kita udah di grup kita aja aja. Siapa Bang? Kan gue yang dibegal ya kok. Hai. Gue aja yang terbang. Gimana? Gue jangan suka maling aja. Pemaling aja. Woi, ya woi itu punya gua. Agendanya di mana? Ya. Kita plus lagi sesuai kebutuhan ya. Buatnya 5. Di sini kan tadi 5 buatnya. Jadi Nanti tambahnya sampai 5. Jadi mabar, Bu. Apaan lo? Halo, Mama. Woi, lo ngapain mabar dulu? Ah, ini parah nih tuh lihat tuh di dalam lain apa? Apaan nih? Apaan nih? Lu kagak bilang pikir. Oke. Aja dia sih ngejualin. Nah, kita tes dulu teman-teman buat masuk ke hotspotnya apakah bisa atau enggak. Satu jari itu gantiin 15 juta sih pokoknya. Kita balik ke sini. Kita disable dulu buat masuk ke wirelessnya atau wifi. Jadi mana deh cara masuknya bisa berbeda. Itu bukan pasang copot, tapi bawa yang itu emang copot. Bukan pasang. 5. Kata bisa pasang copot. Connect. Kita tunggu. Balik. Hancur itu. Tidak 2 poin bos. Kayu ya. Nah, masuk ke loginnya Kemarin biar bisa ke, biasanya sih bakalan langsung tampil ya. Karena tadi nggak tampil, jadi saya memutuskan untuk memasukkan IP ke browsernya agar bisa terhubung dengan internet hotspot. Loginya seperti yang kita buat tadi, asal anonymous 1. Lu mau nanya daerah Anonymous 1. Pak, ini rumah Shortnya ini 1. gimana ya? Oke. Kayaknya lu mau nggak? Nah, jika seperti ini sudah terhubung. Kita tes bandwidth-nya dengan speed test. malah lu bercopot sini. Terima kasih aja. Jarinya aja. Kita pakai dari face aja biar cepat. Kita tunggu buat ngetes bandwidth-nya. Dan nanti gue tanya ini. Iya Bu. Tadi bawa 7 ya? Juga sama kami. Satu. Ada tahunya kan? Ada orangnya Ya udah, kita dapetnya 75 KB per S.
KB per second, karena emang udah kebagi-bagi ya teman-teman, nggak apa-apa. Artinya udah berhasil mengkonfigurasikan hotspot. Jadi gitu aja ya teman-teman. Misal nggak tampil nih, kita hubungin ke wifi-nya tadi di sini. Kalau nggak tampil, kita cari aja IP-nya di browsernya. Oke, udah. Kita lanjut config blokir situs. Kemudian Menyon bibir lu menyon. Ambil satu lah, banyak. data setting kita Oh, masuk tes dulu ya. kita enable lagi. Kritik ngapain kritik? Nah, udah login ke Mikrotiknya lagi. Nih, tadi yang bekas kita loginin di wifi tadi. Nanti bakal tampil seperti ini. Karena kita udah keluar, kita itu aja. Kita hilangkan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi blokir website menggunakan layer 7 protokol. Masuk ke tab IP, firewall, layer 7 protokol. Nah, plus jadi aja. DM-nya YouTube. Kita mau blokir site YouTube ya, teman-teman. Pada kolom reg HP-nya tambahkan script seperti ini. Jadi si lagi. Sorry. Teman namanya sama. Oke, selesai. Ini teman-teman scriptnya masukin. Kalau udah apply, lalu oke. Setelah itu kita ke tab filter rules. Kita tambah ke general, C-nya kita ubah jadi forward, protokolnya MTCP, DST portnya 80,443. Interface-nya ini kita isi sesuai dengan interface yang kita gunakan untuk memblokir situs tersebut. Karena saya tidak terhubung dengan wireless, kita gunakan Ether 2 aja ya teman-teman. Kita tadi menghubungkan ke Mikrotiknya pakai Ether 2. Oke, kita ke tab Advance R7 protokol. Nah, tambahkan tadi yang telah kita buat. Kita ke actionnya drop, apply, lalu oke. Nah, setelah sudah kita melakukan pengecekannya teman-teman. Close dulu. Google Chrome. Ini yang warnanya buat gua. Saran saya sebelum melakukan pengetesan, clear history dulu ya teman-teman untuk memastikan tesnya berhasil. Mau satu aja. Sorry. Kita clear browsing data. All time clear data. Oke, kalau udah langsung kita tes aja ya, bisa enggak? Kita search YouTube di sini.
youtube.com. Sampai blocking doang kan tuh salah satu. Nah, si loading lama. Kalau lama gini biasanya berhasil teman-teman. Blocking salah satunya aja. Oh, kirim cewek aja ya. Nah, Mana lu gambarin ya jadi kalau kayak gini kadang khususnya bisa jadi nggak ada internet, bisa jadi udah berhasil. Untuk ngecek udah berhasil atau belumnya, kita buka site lain, misal Facebook. Facebook.com. Kalau bisa berarti bukan masalah internet, tapi melainkan udah bisa site-nya udah bisa kita, udah bisa kita blokir. Berarti kalau masalah wifi kan kita nggak bakal bisa, kalau masalah internet atau wifi kan kita nggak bakal bisa akses ke semua site ya. Nah ini kan bukan masalah wifi, karena YouTube doang yang nggak bisa kita akses karena tadi udah kita blok. Berarti pengetesan kita berhasil. Kalau kita mau buka YouTube biar bisa lagi, kita balik ke Mikrotik Winbox-nya. Nah yang tadi kita disable dulu. Nah terus kita masuk ke web browsernya lagi, kita reload. Nah bisa seperti itu teman-teman, cara konfigurasi blokir website dengan menggunakan layer 7 protokol. anjing counting. Pemanfaatan yang tidak itu Selanjutnya kita akan konfigurasi blokir file menggunakan web proxy. Kita close dulu. Untuk blokir file menggunakan web proxy, kita pergi ke IP, web proxy, checklist enable, portnya kita ganti jadi 3128. Case administratornya kita isi sesuai dengan permintaan soal. Misal di sini saya mengisi dengan kelompok 5. Sorry. At smkn1 .sch.id. Oke, itu aja teman-teman yang dirubah. Kita pergi ke akses. Di sini akses nih. Pada samping kanan ada proxy. Dan tulis situs yang akan diblokir. Setelah tidak lupa access-nya harus deny. Sini plus ya, isinya di pad. Misal file yang akan diblokir adalah mkv. Kita ambil contoh mkv sama mp3 aja ya. Skripnya bintang titik mkv bintang. Actionnya harus deny guys, teman-teman. Kalau nggak deny nggak akan bisa keblok nantinya. Deny, apply, oke. mkv sama mp3. Sorry, di sini ada titiknya. Oke. Actionnya harus deny ya teman-teman. Play lalu oke. Nah, udah. Kita isi di sini. Hasilnya akan gini ya tampilannya. Close saja. Ini kita apply. Karena tadi lupa belum di-apply, oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke IP firewall lagi. Kita ke kolom NAT plus general
C-nya DST-NAT. Awas ya teman-teman, jangan sampai ketukar karena di sini kita bolak-balik ke IP, NAT, firewall atau IP firewall filter rules. Di sini sangat riskan tertukar-tukar, jadi harus hati-hati. DST-NAT protokolnya 6TCP, destination portnya 80,8080. Gue juga bisa namain lo. Berarti jadi punya gue dong. Interface-nya Ether 2 karena kita menggunakan Ether 2. Kita tidak terhubung dengan wireless-nya tadi. Jadi gunakan Ether 2. Kita pergi ke kolom action. Action-nya redirect. Nah, ada di sini redirect. To ports-nya isi yang tadi 3128. Lalu apply dan oke. Apply oke. Nah, kita pergi ke browser lagi. Browser. Kita pakai Google Chrome aja. Lalu kita search index. Untuk pengetesan kita search dengan format seperti ini, index of MKV. Kita buka aja. Woi, tenang dulu kek, ada orang lagi record nih. Kita buka aja MKV-nya salah satu. Contoh di sini kode delay opus. Nah, buka aja ya teman-teman buat ngecek udah berhasil atau belum. Nah, kalau tampilannya kayak gini artinya udah berhasil ya. Error forbidden URL-nya. Nah, ini tadi case administrator yang udah kita isi di web proxy tadi. Begitulah. Selanjutnya kita cek sekarang index of MP3. Nah, kita klik. Kayaknya nggak bisa deh di site ini. Nah, kita klik. Nah, akses Denny. Artinya sudah terblokir teman-teman. Kalau tampilannya kayak gini. Udah deh, selesai. Ini tampilan blokir situs untuk blokir file. Sudah selesai. Ya, sekian penjelasan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.